Muhammad Said Marbat mempunyai anak 4, Abdullah, Ahmad, Ali, Alwi. Ali ayah Sayyidina Faqihil Muqaddam yang menurunkan bin Syah Abu Bakar, Al-Attas, Al-Assagaf, Al-Musawwa, Al-Idrus dan lain sebagainya, Al-Jufri, Al-Kaf bin Yahya, Ba'bud, Basyaiban, semua dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali dan lainnya. Dari zaman kekhalifahan Imam Ali bin Abi Thalib tidak mulus. Ini untuk pelajaran kita semuanya. Dihantam luar biasa. Bahkan tidak cukup itu, sudah beliau tiada. Setelah beliau tiada, 80 tahun Baginda Ali radhiyallahu taala anhu dilaknati setiap khutbatul Jum'ah. Jadi kalau sekarang bedanya tidak melaknati, jangan kaget. Dari dahulu sudah ada. Yang mencemooh Imam Ali. Kalau kita balikkan, apa nilainya kita ini? Wong Imam Ali saja yang begitu jelas tahu menantu Nabi, tetap saja dihantam. Jangankah kaget atau kagetan, gitu kan? Sepeninggalnya Sayyidina Utsman, kalau Sayyidina Abu Bakar meninggal wafat karena racun dulu. Racun di Gua Hira itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar wafat. Sayyidina Umar sebabnya meninggal anak umur 13 tahun, Abu Lu'lu' Majusiyah, seorang Majusi. Sayyidina Utsman sebabnya meninggal adalah orang Yahudi. Tapi Sayyidina Ali hebat. Yang membunuh bersurban, tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis, dan hafidul Quran. Namanya Abdurrahman Muljam. Yang tidak kenal siapa. Ini sejarah harus kita ingat, harus kita pelajari. Begitu Imam Ali meninggal, sebelumnya saja sudah digoyang kekhalifahannya dengan apa? Jubah yang dipakai sahabat Utsman waktu meninggal, berlumuran darah karena tusukan pedangnya. Ini selalu digelar setiap khutbah Jum'ah dari masjid ke masjid dengan keinginan nuntut balas. Padahal sahabat yang membunuh sahabat Utsman telah dikisos oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Hebat. Jubahnya yang jadikan alat bagaimana menjatuhkan kewibawaan Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah wafat tidak kurang 80 tahun selalu melaknat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Digantikan oleh Muawiyah Bani Umayyah selama 70 tahun lebih.
tumbang. Digantikan Ibn Abbas atau pemerintahan Abbasiyah wassalam. Padahal di zaman Abbasiyah terkenal dengan 1001 malamnya. Selesai. Ini contoh. Tapi dzurriyyah Nabi dan para ulama pada waktu itu tidak mengenal putus asa. Dari mulai abad ke-1, ke-2 sudah meramaikan ke negeri kita tercinta ini. Kalau kita mampu kapan-kapan bisa ziarah ke Barus di daerah Taman Tapanuli, di situ ada makom di atas tebing namanya Syekh Mahmud, cucu Mu'ad bin Jabal, meninggal pada tahun 68 Hijriah. Jadi abad pertama. Dan beberapa makam-makam yang lain sekarang alhamdulillah telah terpelihara lebih baik. Belum di Pasai, belum di Aceh, belum di Palembang dan lain sebagainya di Indonesia ini diteruskan oleh anak cucu Sayyidina Hasan wal Husain. Dari Imam Husain melahirkan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin melahirkan Al-Imam Muhammadil Baqir. Al-Imam Muhammadil Baqir melahirkan Al-Imam Ja'farus Shadiq, guru Imam Malik, guru Imam Syafi'i, juga gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ja'farus Shadiq bin Muhammadil Baqir. Ja'farus Shadiq itu ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bin Muhammadil Baqir, cucunya baginda Nabi, ya cucunya Sayyidah Fatimah, ya cucunya Sayyidina Ali, ya cucunya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Ini sejarah. Dari Al-Imam Ja'far Shadiq melahirkan putra Al-Imam Ali Al-Uraidi, mempunyai anak Muhammad An-Naqib, mempunyai anak Isa An-Naqib, mempunyai anak Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu. Disebabkan Al-Muhajir pada waktu itu munculnya fitnah luar biasa setelah jatuhnya Baghdad oleh suku Zanji atau Hulagu. Syed Ahmad sampai dirinya masuk menyelamatkan, masuk ke sumur, ngumpet. Apa bahasa Indonesia ini ngumpet? Sembunyi. Nah. Terus beliau perjalanannya ke Syam, sampai lanjutannya sampai ke Madinah, maka disebut Al-Muhajir. Begitu masuk ke Hadramiyah, tinggal di Tarim. Pada waktu itu di Hadramut madhabnya masih Ibadiyah. Masih madhabnya apa? Ibadiyah, pecahan Khawarij. Sejarah, tolong dengarkan baik-baik. Bagaimana Al-Imam Ahmad masuk ke Hadramut? Beliau padahal sudah tingkatan mampu ijtihad sendiri.
Tapi hebatnya, beliau lebih suka menggunakan madhab Syafi'i untuk dakwah di Hadramaut. Tidak mau benturan dengan Ibadiyah. Bagaimana supaya jalan bersama? Sehingga madhab Syafi'i berkembang luar biasa. Karena apa? Tidak terjadi benturan. Karena mahkotanya di dalam untuk berdakwah akhlakul karimah, senjatanya yang paling ampuh. Mulutnya berakhlakul karimah, matanya berakhlakul karimah, telinganya mempunyai akhlakul karimah, hatinya tergores terukir dengan ukiran akhlakul karimah. Itulah yang menyebabkan dakwah Islam di Indonesia zaman itu berhasil. Itulah. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir keturunannya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah mempunyai anak Al-Imam Alwi, mempunyai anak Al-Imam Muhammad. Muhammad mempunyai anak Alwi. Alwi mempunyai anak Al-Imam Ali Khalid Qasam. Imam Ali Khalid Qasam mempunyai anak Al-Imam Muhammad Sahib Marbat. Syed Muhammad Sahib Marbat mempunyai anak 4, Abdullah, Ahmad, Ali, Alwi. Ali ayah Sayyidina Faqihil Muqaddam yang menurunkan bin Syah Abu Bakar, Al-Attas, Al-Assagab, Al-Musawwa, Al-Idrus dan lain sebagainya, Al-Jufri, Al-Kaf bin Yahya, Ba'bud, Basyaiban, semua dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali dan lainnya. Sedangkan Al-Imam Alwi Amal Faqih, kakaknya, mempunyai anak Al-Imam Amir Abdul Malik. Beliau inilah yang ke India, menikah dengan putri Nasr Abad, Wakilah Hyderabad, mempunyai anak Abdullah Udmat Khan, gelarnya Udmat Khan. Mempunyai anak luar biasa Imam Ahmad Shah Jalal. Beliau inilah yang pertama kali masuk ke daerah Vietnam, Kampuchea, Champa atau Cham. Pada waktu beliau masuk ke daerah tersebut masih ramai bertikai antar kedua kerajaan, agamanya sama, kerajaan berbeda, baku hantam setiap tahun makan kurban. Terus datanglah Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Begitu datang karena akhlaknya yang luar biasa, dua kerajaan yang selalu bertikai satu agama menunjuk Al-Imam Ahmad sebagai perekat. Akhirnya dua kerajaan menyerahkan kepada Al-Imam Ahmad Shah Jalal, terserah mau dipimpin silahkan. Dari akhlaknya. Keturunan Al-Imam Ahmad Shah Jalal, Al-Imam Jamaluddin Husain. Dari turunan Al-Imam Jamaluddin Husain ini bertebar, karena Imam Jamaluddin Husain ketika setelah belajar menempuh ilmu yang luar biasa, pertemuan di Pasai dengan ulama-ulama yang disebut Al-Maghribi masuk ke Indonesia sekitar 2 kapal berjumlah 90 orang yang diteruskan oleh Al-Imam Ibrahim Asmorokondi, Malik Ibrahim, yang datang ulama bersama beliau lebih dari 300 ulama. Jadi jangan heran kalau Al-Maghribi kuburannya banyak. Karena yang datang bukan 100 orang,
sampai 300-400 ulama il-Maghribi dikenal dari barat, artinya timur tengah. Itu hebatnya. Beb, kok di sana ada Maulana Maghribi? Ya iya, yang di sana ya Maulana Maghribi. Apa di situ petilasan itu tongkatnya mungkin? Ada yang pendapat jubahnya. Masa ulama mengajarkan ziarah kepada tongkat? Ya tidak mungkin. Disinilah para beliau tumbuh luar biasa, ulama-ulama di daerah Sumatera sampai daerah Kalimantan sampai daerah Sulawesi dan lainnya, di fak-fak di Papua. Hebatnya pada waktu itu kalau kita katakan masih asing, artinya WNI, AWNA, warga negara asing, masih lahiran Kamboja, Champa. Tapi hebatnya para beliau begitu masuk ke wilayah langsung bisa nasionalisasi pribadinya, langsung melebur jadi pribumi.